Halo semua, perkenalkan nama saya Tamariska Tanwani dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Di hari ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari teori hubungan internasional pada mata kuliah teori hubungan internasional. Berikut presentasi saya. Teori pertama adalah teori realisme. Realisme muncul pada abad 1930-an, dikenal dengan politik kekuasaan. Realisme sendiri terdiri dari beberapa tipe, yaitu realisme klasik, neorealisme, realisme ofensif atau menyerang, dan realisme defensif atau bertahan. Dalam realisme, negara merupakan aktor utama dan mengutamakan rasionalisme dalam memahami hubungan antar negara, yang artinya kaum realis menganggap bahwa umat manusia pada dasarnya tidak murah hati, melainkan bersifat egois dan kompetitif. Begitupun pada negara yang dianggap rasional karena mampu mengeluarkan berbagai cara untuk mencapai sebuah kepentingan agar mendapat hasil maksimal. Namun yang perlu digarisbawahi adalah negara bukan satu-satunya aktor dalam dunia internasional. Teori yang kedua adalah liberalisme. Teori liberalisme awalnya diperkenalkan oleh John Locke dalam paham politik liberal. Menurut Locke, negara terbentuk dari perjanjian sosial antara individu yang hidup bebas dan penguasa, serta membagi dalam dua tipe, yaitu liberalisme klasik dan modern. Berbanding terbalik dengan realisme, liberalisme menyebutkan bahwa sifat manusia pada dasarnya baik dan karenanya manusia mempunyai kemampuan untuk berbagi dan bekerja sama, serta mempunyai kesempatan yang sama dalam segala hal. Serta pandangan liberalisme yaitu menggambarkan hubungan internasional sebagai arena negara-negara dan aktor-aktor non-negara lainnya yang saling berinteraksi. Fokus dari perspektif liberalisme yaitu kebebasan, kerjasama, perdamaian, kemajuan, yang kadang mungkin perlu digarisbawahi meskipun kedamaian itu tidak selalu bertahan. Teori yang kedua adalah teori idealisme. Idealisme adalah paham yang ideal. Idealisme dalam kebijakan luar negeri mempunyai pemahaman bahwa sebuah negara harus menjadikan pemikiran politik dalam negerinya sebagai tujuan kebijakan luar negerinya. Kaum idealis berpandangan bahwa pemerintah dunia ini harus diberi kewenangan untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan dari berbagai negara sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang salah atau yang dapat menyebabkan terjadinya perang, sehingga terciptanya kedamaian dalam hubungan berbangsa dan bernegara. Gagasan ini yang kemudian menghasilkan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada 1919 sampai 1945. Namun salah satu kelemahan dari teori idealisme adalah mereka gagal dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah pecahnya perang yang ditandai dengan munculnya Perang Dunia II. Yang keempat adalah teori Marxisme. Teori Marxisme terkenal sejak tahun 1917. Kemunculan paham Marxisme ini berawal dari kritikan Karl Marx, seorang filsuf Jerman, mengenai eksploitasi kapitalis terhadap kaum pekerja atau kaum miskin, sehingga menghasilkan kelas borjuis dan kelas proletar. Jadi, teori Marxisme ini adalah pandangan-pandangan dari seorang Karl Marx, yaitu seorang filsuf Jerman. Jadi pandangan-pandangan ini yang kemudian dibuat menjadi ideologi yang baru, yaitu ideologi atau teori Marxisme. Marx berpendapat bahwa hierarki tersebut melahirkan ketimpangan yang semakin lama semakin lebar, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi kaum buruh, sehingga ketidakadilan ini harus segera diakhiri. Dengan demikian, Marx menekankan terdapatnya kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Ajaran Marxisme tidak saja berkaitan dengan ajaran tentang pentingnya merombak sistem ekonomi, namun juga sistem sosial dan politik, karena ketiganya merupakan hal yang tak terpisahkan. Dan kontribusi penting dari kajian Marxisme dan strukturalisme di dalam hubungan internasional adalah pengenalannya pada dimensi ekonomi dan pemahaman pada sisi emansipatoris atau sisi pembebasan. Yang kelima adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme berkembang setelah Perang Dunia II
akibat kegagalan berbagai teori terdahulu yang gagal untuk menyelesaikan konflik. Jadi ini muncul karena kegagalan. Konstruktivisme ini mengembalikan perubahan sosial apapun bentuknya kepada individu sesuai dengan identitas dan norma yang dianut olehnya. Konstruktivisme adalah sebuah kerangka berpikir analitis yang memuat beberapa asumsi tentang aktor dan faktor yang tidak ditemukan, diperhatikan, dan dimuat dalam teori hubungan internasional yang berasal dari pandangan realisme atau neorealisme dan liberalisme atau neoliberalisme. Konstruktivisme memposisikan peran gagasan lebih penting daripada teori HI konvensional yang berfokus pada kepentingan material. Dengan demikian, hubungan internasional menurut pandangan konstruktivisme merupakan bentukan dari aktivitas sosial. Yang keenam adalah postmodernisme. Postmodernisme adalah paham tentang hal-hal yang muncul setelah masa modern atau secara tidak langsung mengkritik kaum modernitas. Teori ini menempatkan aktor non-tradisional seperti wanita, negara miskin, kelas, dan multinational corporation sebagai aktor penting yang termarginalkan atau terpinggirkan. Postmodernis percaya bahwa ada hubungan antara konsep tentang kekuasaan dan pengetahuan, serta postmodernisme menekankan identitas, budaya, maupun norma dalam tindakan politik. Namun teori-teori yang disampaikan oleh kaum postmodernis tidak disertai dengan solusi-solusi. Nah, itu salah satu kelemahan dari teori postmodernisme. Mereka hanya mengeluarkan teori-teori tapi tidak ada solusi yang dilakukan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf kalau selama presentasi saya ada kesalahan, dan berikut adalah referensi yang saya ambil. Terima kasih.